berbeda yang bikin apa namanya ekstensi dari filenya berbeda. Tapi kalau boleh bertanya, ada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang sudah mendownload dan menginstall Linggo-nya atau belum? Belum, Pak. Sudah ya? Sudah. Belum, Pak. Kayaknya sudah semua ini. Belum, Pak. Masih belum, Pak. Oke lah. Tapi sudah, kalau Excel ada ya? Ada, Pak. Oke, kalau ada. Baik, jadi bisa menggunakan salah satunya, tapi kalau seandainya pada saat evaluasi, apa namanya, jika menggunakan Linggo mungkin poinnya bisa lebih maksimal dibandingkan dengan yang Excel solver saja, gitu ya. Jadi silakan nanti di-download, apa namanya, linknya sudah ada di apa namanya slide yang pertama di minggu pertama mestinya saya sertakan di slide tersebut ya. Minggu nanti kita coba bagaimana mengkonstruk apa namanya model sederhana dengan menggunakan baik Linggo maupun Excel solver. Saya rasa kalau solver sih mungkin sudah beberapa bapak dan ibu-ibu juga sudah pernah apa namanya menggunakannya, gitu ya. Oke, saya akan. Mohon maaf, Pak Dinar. Ya. Bisa jadikan saya co-host, Pak. Tadi sudah Pak Timur tuh. Oh, Pak Timur ya. Ya. Saya bisa juga, Pak. Barangkali saya bantu nge-record, Pak. Kalau semuanya, ya sebentar. Ini Pak siapa? Hanis Febrian, Pak. Pak Hanis Febrian. Oke. Sudah ya Pak ya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sudah terlihat ya? Baik, kita akan membahas tentang linear programming, bagaimana memodelkannya, dan kita ingin apa namanya juga membahas beberapa karakteristik yang mungkin muncul pada saat kita mengkonstruk model maupun running model yang kita apa namanya buat begitu ya. Jadi dan terakhir juga kita akan saya tambahkan beberapa slide, nanti file ini juga saya akan post ulang di MyITS Classroom. Mengenai karakteristiknya kita akan coba membuat model yang dengan graphical method gitu ya. Jadi metode grafis untuk linear programming itu bisa kita konstruk jika model tersebut hanya terdiri dari dua variabel saja. Ya, dengan model grafis ini kita coba untuk membahas tentang beberapa karakteristik dari linear programming. Linear programming itu bukan metode yang baru gitu ya. Jadi dia sudah ditemukan dan berkembang di Perang Dunia Kedua. Ya, kemudian sejak ditemukannya algoritma simplex oleh George Danzig di tahun 1947, maka perkembangan dari pemrograman linear itu menjadi lebih pesat begitu ya, kemudian dia berkembang dan banyak diimplementasikan di berbagai bidang seperti yang sudah kita bahas mungkin di pertemuan pertama.
Kemudian kalau kita lihat, ini adalah screenshot dari solver, ya. Jadi Excel solver. Jadi kalau kita panggil dia di kita tambahkan ya di solvernya. Jadi mungkin secara default dia tidak include di dalam Excel-nya, tapi kita bisa set the option, ya, optionnya di Excel, kemudian kita tambahkan Excel solver ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, jadi solver pun menggunakan simplex. Jadi simplex ini metode simplex yang digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming. Saya tidak akan banyak menyentuh bagaimana algoritma simplex itu bekerja, tapi lebih banyak ke mengkonstruk model dan mengevaluasi model kita. Ya. Jadi ada 3 sebenarnya algoritma yang ada di dalam solver, ya, GRG non-linear, ini untuk non-linear, problem-problem yang non-linear, sedangkan simplex umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah apapun model linear dan juga evolutionary. Tentunya karena gratis, ya, jadi software yang gratis, tentu dia memiliki keterbatasan jumlah variabel, kemudian jumlah constraint yang bisa kita konstruk ke dalam model. Ya, solver juga mengeluarkan fitur yang lebih banyak, gitu ya. Jadi constraint dan variabelnya bisa lebih banyak kita buat ke dalam model kita. Kalau tidak salah namanya premium problem solver, gitu ya. Jadi dia juga berbasis spreadsheet, ya. Jadi sama seperti solver ini, hanya jumlah variabel dan jumlah constraint juga integernya juga lebih banyak bisa kita buat, gitu ya. Nah, oke, mungkin saja solver ini tidak cukup cukup digunakan ketika kita menyelesaikan tesis kita, gitu ya, atau riset kita, gitu ya, karena tadi keterbatasan variabel itu. Nah, mungkin kita perlu menggunakan software yang lainnya untuk mengkonstruk model kita. Ya. Itu ya. Jadi kita tidak akan membahas bagaimana simplex algoritma itu bekerja, gitu ya. Kemudian ada simplex tables, kemudian kita coba mengkonstruk bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah. Tidak seperti itu, lebih baik lebih ke bagaimana kita mengkonstruk modelnya dan bagaimana kita menyelesaikan model itu dengan menggunakan solver maupun dengan Lingo. Linear programming juga implementasinya juga luas, gitu ya, tidak hanya di bidang manajemen, ya, military industry, agriculture, transportation, dan yang lainnya. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam linear programming, gitu ya. Jadi linear programming atau dalam mengkonstruk sebuah model ke dalam LP atau linear programming. Jadi tujuannya adalah kita memaksimalkan atau mencari nilai optimal, gitu ya, yang dibahasakan ke dalam optimizing, gitu ya. Maximizing atau minimizing, gitu ya. Jadi kita memaksimalkan atau meminimalkan sebuah fungsi linear yang kita sebut sebagai objective function atau fungsi objektifnya dari decision variables, yang artinya kita ingin mendefinisikan atau menentukan variabel keputusan yang dapat
memberikan nilai yang optimal, ya, yang dibahasakan sebagai nilai yang maksimal ataupun nilai yang minimal. Ya. Jadi kalau konteksnya profit, gitu ya, maka kita optimasinya adalah memaksimalkan profitnya. Gitu. Tapi kalau biaya, kemudian mau yang lebih kompleks misalnya emisi ya, emisi gas buang gitu, karena sekarang semuanya berkaitan dengan environment gitu ya, karena concern ke environment mungkin meminimalkan emisi yang dimungkinkan oleh sarana transportasi ya. Jadi kita memilih mana moda transportasi, mana produk yang kita supply dengan moda transportasi A, B, C, dan D, dengan tujuannya tidak hanya dari sisi bagaimana meminimalkan biaya transportnya, tapi juga mungkin mempertimbangkan emisi gas buangnya, misalnya. Ya, kemudian decision variables atau variabel keputusan itu juga harus memastikan bahwa dia memenuhi semua batasan yang kita berikan, gitu ya. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau memodelkan sebuah problem ke dalam linear programming atau optimasi ini. Yang pertama adalah decision variables, ya. Jadi kita menentukan variabel keputusannya, kemudian objective functionnya apa, ya, tujuannya apa, atau fungsi tujuannya, dan juga batasan-batasannya. Ya, jadi apakah batasannya adalah material, kemudian jam kerja orang, ya. Sempat hilang ya. Iya Pak, sempat hilang Pak Didar. Oke, baik ya. Jadi ada 3 hal di sini, ya, decision variables, kemudian objective function, dan juga constraint atau batasan-batasannya. Ya, dan juga yang terakhir adalah assign restriction. Ya, jadi umumnya masalah LP adalah masalah yang non-negativity, ya, tapi sangat mungkin juga nilai decision-nya adalah bernilai negatif misalnya, ya. Ya, tapi itu sangat jarang. Ya, jadi misalnya tujuannya adalah kita menentukan jumlah produk yang kita produksi, gitu ya, untuk memaksimalkan profit atau memaksimalkan profit kita, maka tentunya batasannya adalah bahwa decision variables-nya akan bernilai 0 atau bernilai positif, gitu ya. Nah, kita akan membahas di lain kesempatan setelah minggu depan kita akan membahas tentang model transportasi dan penugasan dan juga transshipment, kemudian baru kita lanjutkan ke integer, gitu ya. Jadi integer itu bilangan bulat. Jadi kalau kita lihat di linear programming bahwa variabel keputusannya atau decision variables-nya adalah bilangan real, gitu ya. Jadi bilangan real positif, gitu ya. Jadi sangat mungkin dia berupa pecahan, ya. Jadi bukan bilangan bulat, gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, gitu, bukan. Jadi sangat mungkin decision variables-nya adalah bilangan-bilangan pecahan. Nah, untuk integer kita akan bahas secara terpisah, ya. Jadi tapi secara yang paling gampang adalah setelah kita dapatkan decision variables yang bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan objective function-nya,
kita bulatkan ke atas atau bulatkan ke bawah. Ya kalau kita beruntung itu adalah nilai optimalnya gitu ya. Tapi sangat mungkin dia akan berada di luar daerah pencariannya atau visible region-nya. Ya, jadi daerah yang visible. Kita akan melihat bagaimana visible region itu di graphical method nanti. Saya mungkin tidak ini konsep dari linear function ya. Jadi intinya bahwa tidak ada perpangkatan lah ya baik di dalam constraint maupun dalam objektifnya. Jadi variabel-variabelnya adalah variabel yang linear. Ini satu contoh sederhana dari bagaimana kita mengkonstruk atau membuat model linear programming. Ini model sederhana sekali. Jadi terdiri dari dua produk, ya. Jadi Giapeto sini memproduksi dua jenis mainan, ya, tentara dan kereta, gitu ya, soldiers and train. Kemudian setiap mainan tentara itu dia akan dia dapat menjual seharga $27, ya. Dan untuk memproduksi setiap tentara ini dia membutuhkan raw material seharga $10. Kemudian biaya pekerja dan juga overhead-nya adalah $14. Jadi untuk biaya produksinya itu mereka membutuhkan $24 sehingga untuk satu unit mainan soldiers ini dia akan mendapatkan profit sebesar $3 gitu ya. Jadi kemudian untuk membuat mainan ini dia membutuhkan 2 jam untuk finishing labor. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama adalah membentuknya oleh carpentry labor dan kemudian finishingnya. Ya, dia butuh masing-masing 2 jam untuk finishing dan 1 jam untuk carpentry. Kemudian untuk kereta, dia mampu menjual di harga $21, di mana raw material yang mereka butuhkan adalah $9 dengan labor dan overhead cost-nya adalah $10. Ya. Sehingga profit untuk satu unit mainan ini dia marginnya atau profitnya adalah $2. Ya, kemudian dia membutuhkan waktu masing-masing 1 jam ya untuk finishing labor dan juga carpentry labor. Nah, ini adalah variabel deterministik yang diberikan pada modelnya si Giapeto ini. Setiap minggu Giapeto itu bisa memenuhi semua material. Ya, jadi berapapun jumlah mainan tentara dan juga kereta api ini bisa diproduksi, maka materialnya bisa dipenuhi gitu ya. Jadi tidak ada batasan terhadap material. Tapi mereka memiliki keterbatasan dari jumlah atau waktu bekerjanya ya. Jadi ada 100 finishing hours dan juga 60 jam untuk carpentry gitu ya. Jadi untuk tukang kayunya sendiri ada 60, sedangkan finishingnya adalah 100. Itulah batasan. Itu yang kita sebut sebagai constraint. Kemudian demand untuk mainan kereta itu unlimited, berapapun yang diproduksi mampu diserap oleh pasar. Ya. Kemudian at most ada paling banyak 40 mainan tentara itu akan dibeli dalam tiap minggunya. Jadi maksimal yang mereka produksi adalah 40. Ya. Kemudian Giapeto ingin
tujuannya adalah untuk memaksimalkan weekly profit-nya, ya, yang terdiri dari revenue dan biaya. Kita diminta untuk memformulasikan model matematis dari Pak Giapeto sini, ya, yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan weekly profit-nya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan decision variables-nya. Ya, decision variables-nya ada dua, jumlah tentara yang diproduksi tiap minggunya dan juga jumlah kereta yang diproduksi tiap minggu. Ya. Jadi decision variables umumnya menggunakan XI gitu ya. Jadi X1, X2 sampai dengan XN misalnya kalau kita punya banyak produk misalnya. Kemudian setelah itu kita menentukan objective function-nya atau fungsi objektifnya apa? Fungsi objektifnya adalah memaksimalkan profit-nya. Ya, mereka ingin menentukan berapa jumlah X1 dan X2. Boleh juga menggunakan misalnya soldier to S, train to T, ya silakan gitu ya. Jadi penamaan boleh-boleh saja. Jadi tapi umumnya menggunakan X1, X2 sampai dengan Xn supaya kita memudahkan dalam membuat model aljabarnya nanti ketika kita memproduksi misalnya lebih banyak produk. Nah, objective function-nya itu adalah memaksimalkan profit-nya, di mana masing-masing jika dia memproduksi soldiers. Dok, suaranya nggak kedengaran, Dok. Izin. Halo, terdengar? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak, dari tadi, Pak. Ya, mulai. Pak, Jelas jelas. Jelas ya. Oke. Thank you, Dok. Yuk, sama-sama. Ya, fungsi objektifnya adalah memaksimalkan profitnya ya. Jadi kalau tadi untuk setiap mainan tentara dia dapat $3 ya. Sedangkan untuk mainan trains itu $2. Jadi dia memaksimalkan notasi biasanya yang digunakan adalah maximize atau minimize gitu ya, memaksimalkan atau meminimalkan nilai Z-nya gitu ya. Jadi Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Jadi kita ingin memaksimalkan nilai Z ini dengan menentukan berapa jumlah X1 maupun jumlah X2 yang kita produksi. Ya. Kemudian ini adalah batasannya. Ya, jadi batasannya tadi setiap minggunya tidak lebih dari 100 jam finishing time itu ya. Jadi finishing time-nya tersedia adalah 100 jam. Padahal dia butuh 2 jam ya. Jadi 2 jam untuk soldiers dan 1 jam untuk train gitu ya. Jadi 2X1 ditambah X2 lebih kecil dari atau sama dengan 100 ya. Kemudian untuk carpentry hour-nya ya atau carpentry time-nya ada 60 jam ya, di mana masing-masing butuhnya untuk soldiers dan train adalah masing-masing 1 jam. Jadi X1 tambah X2 kurang dari atau lebih kecil 60. Ya. Tidak ada batasan untuk material ya, tapi ada batasan untuk jumlah mainan tentara yang yang akan diserap oleh pasar, dan itu yang menjadi batasan untuk jumlah maksimal yang akan mereka produksi ya. Jadi X1-nya lebih kecil sama dengan 40, dan juga non-negativity constraint berarti X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Untuk solver maupun Lingo, secara default kita tidak perlu menambahkan non-negativity constraint karena secara default dia sudah menentukan bahwa variablesnya adalah non-negativity. Ya, jadi bernilai 0 atau lebih besar sama dengan 0. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Mbak? Jadi
ini adalah model linear programming untuk masalahnya Giapeto ini. Ya, jadi objective function-nya 3x1. Kemudian subject to, ya, jadi ini adalah subject to constraint. Jadi constraint-nya itu apa? Jadi finishing constraint, ya. Kemudian carpentry, kemudian constraint untuk demand, dan juga non-negativity constraint-nya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Masih bisa diikuti ya? Mintanya Pak. Monggo. Izin tanya Pak. Silakan, siapa? Saya Pak Fedri Pak. Silakan Pak Freddy. Ini Pak untuk yang objective function 3x plus 2x2 itu angka 3 dari 2-nya dari mana ya Pak? Saya masih belum nemu tadi Pak. Maaf Pak. Oke. Baik. Tadi X1 itu adalah kita kan ingin menentukan jumlah X1 dan X2 yang akan kita produksi. Di mana X1 itu adalah soldiers ya, jumlah mainan tentara yang akan mereka produksi. Sedangkan X2-nya adalah jumlah mainan kereta yang akan mereka produksi. Ya. Untuk mainan tentara di mana yang X1 itu tersebut, Giapeto bisa menjual seharga $27. Ya. Di mana biaya produksinya adalah terdiri dari material dan juga biaya produksi gitu ya. Jadi untuk materialnya $10. Kemudian untuk labor cost dan juga overhead-nya $14. Artinya biaya yang dibutuhkan untuk membuat mainan tentara itu adalah $24. Ya. Jadi $3 itu adalah margin yang mereka akan peroleh jika mereka memproduksi atau menjual satu unit soldiers gitu ya, mainan tentara. Sedangkan yang dua itu adalah selisih dari harga jual dengan biaya untuk memproduksi mainan kereta itu. Ya, kalau tidak salah tadi $21 mereka bisa menjual, kemudian biaya produksinya itu adalah $19. Jadi dua itu adalah profit, ya keuntungan untuk trainnya. Gitu Pak. Pak, jelas Pak. Siap. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian yang ini itu berkaitan constraint-nya ini berkaitan dengan finishing constraint gitu ya. Jadi waktu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk finishing untuk masing-masing mainan soldiers dan juga trainnya. Ya, jadi ini 2 jam, ini 1 jam. Yang tersedia setiap minggunya adalah 100 jam. Jadi nilai X1 dan X2 ini tidak akan violate atau tidak akan harus memenuhi semua kondisi ini. Ya, jadi harus memenuhi semua kondisi ini. Ya. Oke, ini narasi sebenarnya untuk menyatakan bahwa nilai X1 dan X2 jika kita memang men-set dia bahwa nilainya selalu positif, maka kita berikan nilai constraint di sini ya, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Ya.
Jadi kalau model matematisnya secara aljabarnya itu lengkapnya adalah seperti ini. Jadi X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Kita nanti coba membuat model yang sederhana di dalam melalui solver ya. Nah, ini beberapa asumsi atau kalau bisa dibilang karakteristik ya. Jadi proporsional secara linear dan juga independen, yang artinya bahwa objective function ya. Jadi objective function-nya akan bertambah ya secara linear dengan bertambahnya produksi X1 maupun X2. Ya. Sebagai contoh misalnya jika kita memproduksi 4 X1 atau 4 mainan soldiers, maka profit yang kita dapatkan itu proporsional dengan profit yang profit yang kita dapatkan untuk memproduksi satu dengan jumlah berapa yang kita produksi gitu ya. Jadi proporsional dengan nilai dari jumlah variables yang kita produksi. Ya, dan variabel-variabel dalam objective function ini adalah independen ya. Jadi dia tidak dipengaruhi, artinya berapapun nilai X2, jadi berapapun nilai X2 yang diproduksi ya. Jadi kalau kita memproduksi 10 X1, maka penambahan terhadap nilai objective function-nya adalah proporsional atau independen terhadap variables-nya. Ya, begitu juga dengan constraint-nya atau batasannya ya. Dia juga berlaku karakteristik di mana dia proporsional terhadap nilai dari variablesnya dan juga independen. Gitu ya. Seperti contoh misalnya kalau kita memproduksi, di sini dicontohkan kalau kita memproduksi 3 mainan tentara, maka waktu yang dibutuhkan adalah 3 kali dari waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 mainan tentara tersebut. Gitu ya. Itu adalah asumsi dalam sebuah linear function ya. Jadi untuk objective function dan juga LP-nya atau constraint-nya. Ini contoh yang lain, sedikit berbeda variables yang saya gunakan di sini dengan apa yang diterima atau di-download dari MyITS Classroom ya. Jadi ada sebuah perusahaan GTC ya, yang memiliki manufacturing plants di US, Kanada, dan Meksiko. Ini kondisi yang di Kanada misalnya. Mereka memproduksi branches and pliers, kucipas dan tang gitu ya. Dua-duanya terbuat dari baja. Kemudian ada 2 proses di sana, ya molding mesin dan juga assembly mesin. Ya. Di tabel ini adalah summary dari variabel-variabelnya, ya, deterministic variables-nya. Ya. Jadi seperti di setiap wrenches dan kemudian ini pliers gitu ya, ini membutuhkan 1,5 pound besi atau baja, sedangkan untuk pliers itu membutuhkan masing-masing 1 pound baja. Kemudian yang tersedia adalah 15.000, berbeda dengan apa yang tadi kita bahas di masalah yang dihadapi oleh Sgiapetos, bahwa mereka tidak memiliki keterbatasan di material. Jadi berapapun material bisa dipenuhi. Sedangkan ini
ada keterbatasan jumlah material yang mereka miliki. Jadi 15.000 pound, sedangkan kebutuhan untuk masing-masing winches and pliers adalah 1,5 dan 1 pound. Kemudian molding mesinnya, ya baik untuk kunci pas maupun tang ini, mereka membutuhkan masing-masing 1 jam, di mana yang tersedia ada 12.000 jam. Kemudian untuk assembly mesin membutuhkan 0,4 jam masing-masing untuk kunci pas dan 0,5 untuk tang, di mana yang tersedia untuk assembly mesin adalah 5.000 jam. Di mana ini adalah demand limitnya. Jadi yang akan terserap misalnya ya adalah 8.000, masing-masing 8.000 dan 10.000, di mana profitnya atau contribution dalam dolar adalah 0,4, masing-masing 0,4 dan 0,3. Ya, kita diminta untuk mengkonstruk model linearnya, ya, linear programming modelnya. Yang pertama ya sama ya, jadi step pertama adalah menentukan decision variables. Ya, kita ingin menentukan X1 dan X2-nya. Kalau di slide bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin menggunakan notasi W dan P gitu ya untuk branches dan pliers ya. Di sini X1 dan X2 sebenarnya apa saja boleh gitu ya. Jadi X1, X2, WP, ya, XY gitu ya, silakan ya. Jadi kita gunakan di sini saya menggunakan X1 dan X2. Jumlah untuk masing-masing jumlah kunci pas dan juga tang yang akan kita produksi. Kemudian tujuannya adalah untuk memaksimalkan profitnya. Jadi memaksimalkan profit yang mereka akan dapatkan dengan memaksimalkan seluruh potensi yang mereka punya ya, material dan juga demand-nya. Jadi objektif fungsinya adalah maximizing profit, gitu ya, maximize profit atau kita gunakan Z juga boleh ya, maximize Z sama dengan 0,4 X1 ya, karena kontribusi atau profit untuk masing-masing kunci pas adalah 0,4 dan 0,3 untuk pliers atau tang. Ya, jadi inilah objektif fungsinya 0,4 X1 tambah 0,3 X2. Kemudian kita akan menentukan atau membuat model matematis untuk batasannya, ya, atau constraint-nya, di mana steel yang tersedia ya adalah 15.000, sedangkan kebutuhannya adalah 1,5 dan 1 masing-masing, ya. Jadi 1,5 X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 15.000. Moldingnya ya masing-masing butuh 1 jam. Ya, jadi X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 12.000. Kemudian assembly-nya 0,4 X1 tambah 0,5 X2 lebih kecil sama dengan 5.000. Ya. Kemudian demand-nya ya X1 nah ini contoh atau cara penulisan line untuk menggantikan sign restriction ya. Jadi ini kan sebenarnya kita bisa tuliskan X1 lebih kecil 8.000, X2 lebih kecil 10.000, X1, X2 lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Ya. Jadi ini cara lain kita bisa dalam menuliskan constraint ya, constraint-nya terdiri dari demand constraint dan juga sign restriction-nya. Kita akan coba menyelesaikan atau membuat model itu ke dalam solver ya. Ini adalah model solvernya. Saya akan coba masuk ke Excel-nya saja. Ya. Jadi ini model yang
model spreadsheet model yang kita buat untuk menerjemahkan modelnya si GTC, ya. Jadi yang kita tentukan pertama kali adalah kita menentukan X1, X2. Jadi nilainya nanti akan ada di sini, ya. Jadi berapa jumlah X1 dan X2 yang akan kita produksi. Ya, jadi kita akan meletakkan decision variables-nya di sini. Jadi kalau kita punya 5 produk, ya berarti kita punya X1 sampai dengan X5. Kalau kita punya 100, ya kita punya X1 sampai dengan 100. Kemudian langkah kedua adalah kita menentukan objective function-nya. Ya, ini adalah data. Ya, yang di atas ini adalah datanya. Jadi untuk kunci pas dan juga tang, gitu ya, untuk masing-masing steel, molding mesin, assembly mesin, kemudian demand-nya dan juga profit, ya, jadi contribution dalam dolar per itemnya. Jadi pastikan objective function adalah dalam formula, ya, jadi objective function-nya selalu dalam formula, ya. Di sini tertulis sum product, ya, jadi sum product B6 sampai C6. B6 sampai C6 itu adalah decision variables-nya, ya. Jadi tadi kan memaksimalkan 0,4 X1 ditambah 0,3 X2, gitu ya, 0,4 X1 dan 0,3 X2. Ya. Nah, ini adalah decision variables-nya. Sum product itu artinya adalah penjumlahan dari perkalian, gitu ya. Jadi atau sigma, gitu ya. Sederhananya, ya, sum product ini adalah perkalian variabel X1, X2 dengan nilai konstanta ini 0,4, 0,3. Ya. Atau bisa juga kita menggunakan perkalian langsung, gitu ya. Misalnya sama dengan X1 dikali X4 ditambah X2 dikalikan X3. Ya. Jadi ini adalah objective function-nya. Ya, jadi sama saja. Tapi kalau kita punya X1 sampai X10, maka kita menuliskan 10 kali, gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan fungsi sum product, maka kita bisa mengalihkan langsung, ya, antara variabel X1, X2 dengan konstantanya. Ya. Oke, kemudian kita tentukan constraint-nya. Ya, jadi constraint-nya itu atau batasannya itu terdiri dari steel, molding, assembly, demand, dan juga demand untuk wrenches dan demand untuk pliers-nya. Ya. Nah, nilai ini adalah terjemahan dari constraint ini. Ya, jadi 1,5 X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 1.500 atau 15.000. Ya, jadi ini adalah saya gunakan sum product juga di sini, ya, karena lebih mudah nanti untuk mengkopinya, ya. Ya, jadi sum product ini dengan variabel X1 X2 untuk steel. Yang di sini adalah sum product antara molding mesin, waktu, ya, untuk moldingnya, untuk masing-masing variabel X1, X2. Ini juga adalah untuk assembly mesinnya. Ya. Sedangkan ini adalah nilai dari X1-nya. Ya, bahwa X1 nantinya harus lebih kecil dari 8.000, X2-nya lebih dari 10.000. Ya. Kita gabungkan misalnya, ya, ini adalah strategi misalnya atau cara untuk memudahkan kita dalam menginput nanti ke GUI solvernya, ya. Jadi kalau
kalau misalnya ada constraint lainnya yang bernilai misalnya ya lebih besar sama dengan, kita urutkan saja semua, atau malah ada yang sama dengan misalnya, bisa kita urutkan gitu ya. Jadi nanti memudahkan kita untuk inputkan constraint-nya ke dalam solver. Baik, saya coba running dulu. Jadi ini adalah objective function-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, di sini ada data, dan di sini ada data analysis, ada solver. Solver ada di sini. Ya. Nah, ini adalah interface-nya untuk solver. Ya. Jadi set objektif ini adalah objective function-nya. Ya, objective function-nya kita letakkan di formula yang sudah kita set sebagai, atau sel yang kita set sebagai objective function, di mana di dalam objective function itu selalu berupa formula. Ya. Kemudian tujuannya apa? Ya, jadi objective function-nya adalah memaksimalkan, meminimalkan, atau value of. Jadi berapa misalnya untuk mencari nilai 10, berapa nilai X1, X2-nya gitu misalnya. Tapi ini adalah maximizing. Ya, kemudian by changing variables. By changing variables artinya ini. Ya. Jadi kalau kita punya X1, X2 kemudian terpisah gitu ya, X3, X4, ya maka kita tuliskan semicolon aja, titik 2, titik koma, kemudian kita identifikasi sel mana sebagai decision variables-nya. Ya, kemudian ini yang saya constraint ya. Jadi constraint saya delete dulu aja. Ya, jadi add constraint. Ya, kemudian kita bisa tulis apa kalau kita tadi ya secara acak atau tidak di cluster berdasarkan sign-nya misalnya ya. Jadi kita bisa menginput gitu ya, satu persatu gitu ya. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, integer ya, apakah dia nantinya bilangan bulat, binary integer ya, atau apa namanya nilai 0 dan 1 ya. Ini belum pernah saya pakai, ini diferensial gitu ya mungkin ya. Oke, kita gunakan ini saat apa namanya lebih kecil sama dengan atau constraint gitu ya. Constraint-nya yang mana kita definisikan. Ya. Kita add oke misalnya. Ya, jadi sudah masuk constraint-nya. Halo? Ya, Pak. Ya, baik. Sorry, ada feedback. Ya, jadi kita bisa masukkan satu persatu atau kita masukkan sekali gitu ya. Saya coba delete ini contoh add. Kemudian kita identifikasi ini lebih kecil sama dengan constraint-nya adalah ini. Ya, maka kita sekali saja menentukan. Ya, kemudian kita memilih salah satu dari tiga ini karena ini adalah linear programming ya, maka kita gunakan simplex. Kemudian kita coba. Ya. Jadi nilai X1, X2 yang kita produksi masing-masing untuk kunci pas dan tang ini adalah 7.142,9 dan 4.285,7, di mana kontribusi atau profit yang kita akan dapatkan adalah 4.142,9. Nah,
tadi ya, jadi linear programming memungkinkan decision variables-nya adalah bilangan pecahan gitu ya. Jadi ada desimalnya. Ya. Nah, kalau kita ingin tidak ada desimalnya, maka kita set decision variable-nya sebagai integer. Ya, maka dia akan menjadi apa namanya integer programming gitu ya. Kita coba apa namanya tambahkan misalnya integer ya. Kita akan set variabel x1 dan x2-nya adalah integer. Kita tuliskan tambahkan saja add gitu ya. Kemudian x1 x2 adalah integer. Oke. Maka ini adalah apa namanya jumlah atau apa? Oke, jumlah dari branches atau kunci pas yang akan kita produksi 7144 dan X2 adalah atau tangnya adalah 4284 dengan profit adalah 4142. Nah, kalau kita cek bahwa seluruh apa namanya constraint-nya terserap oleh ini. Kita coba menyelesaikan atau mengkonstruk model ke Lingo. Mohon maaf. Silakan. Monggo. Pak, mohon maaf bisa diulangi sekali lagi Pak untuk yang add constraint Pak. Oh, add constraint ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Jadi saya hapus dulu ini. Yang ini Pak ya, atau ke solvernya? Ke solvernya Pak. Solver ya. Iya tadi. Baik, kita panggil solvernya, kita delete dulu ya. Ya, jadi objective function-nya adalah di sini. Kemudian memaksimalkan profit. Kemudian ini decision variables-nya, kita ingin menentukan X1 dan X2. Kemudian constraint add saja, gitu ya. Tadi karena kita kan sudah mengumpulkan ya, kalau misalnya di sini nanti ada misalnya ada apa fungsi yang lebih besar sama dengan gitu ya, maka kita urutkan saja lebih besar sama dengan gitu ya, supaya kita bisa apa namanya melakukan input di dalam solvernya dengan lebih cepat gitu ya. Jadi ini adalah nilai yang kita inginkan ya. Jadi select range, kemudian kita tentukan apa namanya sign-nya, apakah dia nanti lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan gitu ya. Oke. Kalau tidak salah ini juga sorry, tidak bisa. Ya, lebih kecil sama dengan, kemudian constraint-nya juga ini adalah batasan nilai dari constraint-nya. Ya. Itu aja, itu Pak. Jadi kalau kita kalau batasannya lebih dari atau sama dengan saja, berarti dimasukin satu-satu Pak ya? Ya, saya coba ya Pak ya. Jadi ini misalnya X1, X2 lebih besar sama dengan 0 misalnya ya. Kayak gitu ya. Berarti kan ini berarti sorry ini X1 berarti X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Berarti ini adalah nilai X1. Ini adalah nilai X2.
ini adalah lebih besar sama dengan ini 0, 0 gitu ya. Oke, saya ulangi. Solver. Nah, ini tadi kita add ini yang sign restriction-nya lebih kecil sama dengan nilai ini. Ya. Kemudian yang ini. Sorry. Maaf. Kita tambahkan satu constraint ini lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kita selesaikan ya hasilnya akan sama. Ya. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, saya coba untuk Maaf, Pak Dinar. Kalau yang Pak. Kalau integer tadi untuk apa ya, Pak? Hasilnya kok sama? Integer itu untuk men-set bahwa X1 dan X2-nya bukan bilangan pecahan, Pak. Oh, oke. Berarti hasilnya langsung bulat ya? Iya. Hasilnya akan bilangan bulat. Ya. Kita akan bahas itu nanti di 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ini linggonya. Ya, mungkin sudah terlihat ya. Jadi di Linggo cuman begini saja karena ini modelnya cukup sederhana ya. Jadi ini adalah untuk komen ya. Jadi kita awali dengan exclamation mark ini atau tanda pentung ini dengan diakhiri semicolon ya, itu sebagai komentar. Kemudian jadi objective function-nya ini ya. Jadi maximizing sama dengan ini profitnya untuk 1x1, profit untuk 1x2 gitu ya. 0,4 kita kalikan x1 ditambah dengan 0,3 dikalikan x2. Ini constraint-nya baik untuk steel, molding, assembly, demand untuk branches dan juga pliers-nya. Jadi kita tuliskan dan diakhiri dengan semicolon titik 2. Titik koma. Spasi itu ngaruh, Pak? Enggak. Enggak ya. Jadi kalau misalnya begini ya, enggak pengaruh. Atau spasi begini, enggak pengaruh juga, Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi itu X1 lebih kecil sama dengan 8.000 titik koma X2 gitu ya. Kemudian non-negativity constraint X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Ya, kemudian ini untuk integernya ya. Jadi karena ini sebenarnya kita belum masuk ke integer, cuman saya ingin menampilkan bahwa nanti variablesnya adalah bilangan bulat. Tapi kita coba ya, jadi ini kalau kita anggap sebagai bilangan real, ya. Kemudian kita coba run, gitu ya. Oke. Jadi nilainya akan sama dengan apa yang kita dapatkan dengan menggunakan solver, gitu ya. Tapi dia karena dedicated ininya, softwarenya, jadi lebih cepat komputasinya dibandingkan dengan menggunakan solver. Ya, solver terasa akan berat dengan bertambahnya jumlah variabel. Ya. Izin Pak, nanya Pak. Yeah. Untuk variabel tadi yang X1, X2 ya, itu case sensitif ya? Oh, enggak Pak.
Oh, jadi misalkan di atas kita Jadi pakai X1 case apa namanya? X besar, X Capital kecil gitu. sama small, ya. Enggak. Dia Oke, tidak Pak. case sensitif. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Jadi ini ya, jadi ini adalah apa namanya report yang diberikan oleh solver, ada di bagian akhir dari apa namanya perkuliahan hari ini berkaitan dengan sensitivity analysis, apa artinya dual price gitu ya, kemudian slack or surplus apa artinya gitu ya. Kita apa namanya lanjutkan dulu ya perkuliahannya. Kemudian saya tadi sampaikan juga bahwa by default variables di Lingo maupun solver itu sudah di set apa namanya non negatif gitu ya, selalu positif. Ya. Pak izin bertanya, boleh? Ya, Bu. Maaf, izin bertanya. Untuk yang Silakan. model di Lingo itu kan tadi dari hasilnya kan dijelaskan juga model kelasnya dia apa nih LP itu ya. Tapi di skripnya kalau di Excel kan ditunjukin tuh apa kita milih yang mana gitu kan. Tapi kalau di Linggonya kita nggak perlu mendefinisikan bahwa kita milih model kelasnya apa gitu ya. Atau dia langsung generate sesuai dengan defaultnya modelnya. di Lingo. Atau seperti Ya, apa? betul, Bu. Ya. Jadi apa namanya? Jadi di Lingo itu selain dia menggunakan simplex, dia juga menggunakan branch and bound kalau tidak salah untuk apa namanya? Untuk integer. Jadi kita sebenarnya tidak perlu men-set apa namanya? Algoritma mana yang perlu kita gunakan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ini ya Bapak dan Ibu-Ibu tadi kita definisikan di model matematisnya itu X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Tapi di sini kita coba untuk menghilangkan X1, X2-nya di Lingonya. Ya. Jadi kalau kita lihat dia bisa bekerja. Ya. Jadi by default Lingo dan solver itu mengasumsikan atau men-set bahwa nilai variablesnya itu lebih besar sama dengan 0. Ya. Monggo nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu coba untuk mendownload Lingonya, kemudian manualnya. Jadi ada beberapa model juga di dalamnya yang bisa kita pelajari gitu ya. Bahkan ada beberapa model yang cukup menantang menurut saya ya. Ada VRP di sana, Vehicle Routing Problem, kemudian ada TSP di sana, Traveling Salesman Problem, Bin Packing gitu ya. Jadi ada model-model generik yang bisa kita gunakan, kemudian kita modifikasi sedikit sesuaikan dengan problem apa yang kita akan bahas. Ya, yang kita punya itu untuk diselesaikan. Kemudian Lingo juga bisa melakukan import dan ekspor data gitu ya. Jadi kita import datanya dari Excel, kemudian kita ekspor hasilnya ke Excel gitu ya. Jadi sangat dimungkinkan juga gitu ya. Ya. Pak, maaf izin bertanya lagi. Silakan, Bu. Ini di Lingo saya hasilnya yang model kelasnya PILP sama aja ya dengan LP ya? PILP. Iya. Sama aja. Sama aja ya? Ini ya. Iya, betul. Karena Ibu masukkan integer ya. Saya masuk. Oh iya, yang di paling bawah kalau, itu ya, Pak? Betul. Kalau ini kita set sebagai sudah. Kita hilangkan dan aktifkan ini, maka dia akan menjadi ya integer linear programming. Oke, makasih Pak. Jadi ini ya, jadi di sini kita bisa global optimal, berarti dia sudah menemukan nilai optimalnya
Itu artinya dengan nilai objektif ini, iterasi yang dibutuhkan 3, jadi iterasinya jadi ada tiga turunan gitu ya, dengan branch and bound. Jadi solver type-nya adalah branch and bound. Jadi integer di Lingo menggunakan algoritma branch and bound. Kita akan membahas sedikit nanti branch and bound ketika kita membahas integer programming. Oke, itu mungkin ya untuk awalan kita menggunakan solver maupun Lingo. Saya lanjutkan sedikit, masih banyak sih sebenarnya. Oke. Ini untuk Excel solver, kemudian ini Lingo tadi kita sudah bahas ya. Kita coba juga untuk menghilangkan variabel set variabel untuk general integernya. Kemudian kalau kita memiliki seperti yang saya sampaikan tadi, itu kalau kita punya 2 atau 3 variabel, kita mudah saja gitu ya, maximizing Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah 5x3 gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita memiliki jumlah variabel yang banyak gitu ya. Sebagai contoh di sini ada 10.000 produk dengan 100 raw materials, maka penulisan dalam model matematisnya kita gunakan pemodelan aljabar gitu ya. Jadi aljabar. Jadi sebagai contoh, jadi ini adalah untuk branches and pliers tadi ya. Sigma J sama dengan 1 sampai N, PJ dikali XJ. Jadi kita tentukan dulu sebenarnya notasinya gitu ya. Jadi J itu apa gitu ya. J adalah number of item that are manufactured ya. Kemudian number of resource constraint, ya resource-nya apa, misalnya J 1 sampai N, I 1 sampai M, gitu. Ada 3, still, molding, dan assembly. Ini adalah prosesnya untuk constraint proses. Kemudian ini adalah notasi untuk produknya, gitu ya. PJ itu apa? Jadi PJ adalah unit profit ya. Jadi tadi ya sum product kalau di solver itu adalah ini ya. Jadi sigma PJ XJ. Jadi PJ-nya tadi kan 0,4 0,3, XJ-nya adalah X1 X2 ya. Jadi J sama dengan 1 sampai 2. Ya, ini kalau kita punya jumlah produk yang cukup banyak gitu ya, maka kita anotasikan ke dalam model aljabarnya menjadi sigma J sama dengan 1 sampai N, PJ dikali XJ. Kemudian DJ adalah untuk demand, ya, demand untuk X1 dan X2-nya kalau tadi. Kemudian XJ adalah number of unit, ya, yang akan yang akan diproduksi nantinya. BI adalah jumlah dari resource yang available, gitu ya, baik untuk steel, molding, dan assembly. Kemudian AIJ adalah jumlah yang resource I, ya, jadi steel, molding, dan assembly-nya yang digunakan untuk memproduksi item J. Ya. Jadi model aljabarnya untuk objective function-nya adalah maximizing Z, ya. Jadi Z sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N PJ XJ. Ini adalah constraint-nya. Ya, jadi IJ XJ lebih kecil sama dengan BI. Jadi ini adalah untuk masing-masing steel, molding, dan assembly gitu ya, I-nya. Ya. Kemudian XJ lebih kecil sama dengan DJ, jadi yang kita produksi lebih kecil dari demand-nya. Dan ini adalah sign restriction-nya. XJ lebih besar sama dengan 0. Ya, ini adalah model aljabar ya, yang bisa kita
tuliskan kalau kita memiliki lebih banyak produk gitu ya. Jadi untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya ada 100 produk, kita tidak menuliskan lagi P1 X1, P2 X2 sampai dengan P100 X100 gitu ya. Jadi ini adalah tulisan untuk aljabarnya, model aljabarnya. Saya lanjutkan gitu ya. Nah, ini untuk sebenarnya ini kita akan gunakan untuk menjelaskan karakteristik dari linear programming model ya. Jadi linear programming kita menggunakan diapetus. Ini adalah formulasi untuk LP-nya untuk diapetus ya, seperti yang sudah kita bahas, dan ini kita bisa gambarkan ke dalam sebuah graphical solution ya. Jadi kita ingin melihat bagaimana sebenarnya proses dari optimasi itu dilakukan. Ini adalah non-negativity constraint, jadi variable X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini untuk X1 sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0 mestinya ya. Jadi ini juga X2 lebih besar sama dengan 0. Ya. Kemudian X2, jadi nilai trends yang akan diproduksi tidak lebih dari 40. Ya. Jadi yang memenuhi 3 constraint itu berada pada area ini. Ya, jadi X1, X2 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih kecil sama dengan 40. Jadi dia berada di area ini. Ini X1, X2 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih kecil sama dengan 0-nya ada di area ini ya, jadi area yang di sini. Kemudian ini untuk finishing constraint, ya mudah-mudahan dipahami untuk membuat gradien ini ya, jadi 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 100, maka kita punya garis atau gradien seperti ini ya. Jadi 100 X1 0, X2-nya 100, X1 50, X2-nya 0. Begitu juga dengan untuk carpentry, kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, maka area yang memenuhi semua constraint ya. Jadi area yang memenuhi semua constraint ya, X1 lebih besar, X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih kecil sama dengan 40, kemudian 2X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 100, dan X1 plus X2 lebih kecil sama 60 adalah area ini. Nah, ini adalah area di mana daerah yang memenuhi seluruh constraint. Ya, ini yang kita sebut dengan visible region. Ya, seperti yang digambarkan di sebelah kanan ini adalah visible region-nya. Nah, bagaimana sebenarnya optimasi atau iterasi itu dilakukan gitu ya. Tentunya itu bisa kita jelaskan dengan simplex, tapi kita coba ini menjelaskan dengan menggunakan grafis gitu ya. Jadi yang pertama kita tentukan gradien untuk objective function-nya. Ya, kalau kita ingin memaksimalkan profit, maka gradiennya itu kita sebut sebagai isoprofit. Jadi isoprofit line. Sedangkan kalau meminimalkan biaya, maka kita sebut sebagai isocost line. Jadi isoprofit line dan isocost line. Di mana untuk objective function-nya adalah 3X1 dan 2X2. Sehingga gradien vektornya adalah atau 32 gitu ya. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini ya, jadi 32 gitu. Ini gradiennya. Ya. Kemudian isoprofit itu artinya kita gerakkan garis ini ke kanan. Kemudian mana garis yang bersinggungan dengan
daerah visible ini, yang paling terakhir itu adalah nilai optimalnya, gitu ya. Jadi sebagai contoh begini dia, ya. Jadi kalau dia menyentuh nilai ini, berarti artinya dia memproduksi 40x2 dan 0x1, ya, dengan profit 80. Kemudian ini, ya, 140. Kemudian ini adalah di mana X1-nya adalah 40. Jadi dia memproduksi 40, X1 dan X2 20. Nah, umumnya dengan graphical solution seperti ini, nilai optimal itu berada pada corner point-nya. Ya, di corner point-nya. Nah, ini bagaimana proses optimasi itu atau iterasi itu dilakukan. Ya. Jadi ini adalah solusi untuk diabetes. Ya. Jadi dia harus memproduksi 40 soldiers dan 20 trains untuk mendapatkan profit 160 unit price. Nah, kalau ISO cost, ya, jadi ISO cost adalah gradiennya kita geser ke kiri, gitu ya. Kalau ke kanan, jadi untuk mencari nilai yang lebih besar, ke kiri untuk mencari nilai yang lebih kecil. Ya. Nah, secara sederhana, maximizing problem itu bisa kita ubah menjadi minimizing dengan mengubah tandanya, gitu ya, dari positif ke negatif gitu aja. Ya, jadi maximizing Z sama dengan 3x1 tambah 2x2, ya, untuk membuat dia menjadi minimizing problem, tinggal minimizing Z sama dengan minus 3x1 minus 3x2 dengan semua constraint yang sudah kita definisikan tadi. Ya. Kemudian gradient vektornya sama, hanya langkahnya, ya, jadi step iterasinya kita dilakukan ke kiri. Ya. Jadi jika variabel dan constraint-nya sesuai dengan apa yang kita sudah punya tadi, dan tujuannya adalah meminimalkan, dalam hal ini meminimalkan profit, maka do nothing adalah jawabannya. Ya. Jadi tidak memproduksi X1 dan X2. Ya. Dia tidak akan bernilai negatif karena kita punya constraint X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini adalah solusi untuk minimizing problemnya. Ya, jadi seperti kita lihat bahwa umumnya untuk graphical solution, ya, solusinya atau optimal solusinya itu akan berada pada corner point-nya. Yang di sebelah kanan itu, jika kita misalnya, ternyata dengan trends, ya, memproduksi trends, profitnya yang diperoleh bukan 2 tapi 3, gitu ya. Jadi gradient vektornya menjadi vektor 33. Kemudian ini kita lihat, maka kita bisa melihat bahwa ada 2 solusi di sini. Ya, ada multiple solution atau lebih dari 1, gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak lebih banyak lagi solusinya. Tidak hanya X1 sama dengan 20, X2 40, X1 40, X2 40, tapi sepanjang garis ini. Di sepanjang garis ini akan memiliki solusi yang sama. Ya, jadi akan memiliki solusi yang sama. Jadi linear programming sangat mungkin terjebak dengan multiple solution. Jadi nilai optimalnya sama, tapi nilai variablesnya berbeda. Ya, makanya kadang kalau tadi kan ada global solution found, gitu ya. Maka pada saat kita melakukan komputasi, maka dia tidak akan mereport sebagai global solution, gitu ya. Jadi pada saat itu maka kita perlu melakukan beberapa kali percobaan untuk
menjalankan programnya, baik itu di solver maupun di Lingo, ataupun kita merevisi ini kita apa namanya modelnya. Ya. Jadi kita sudah mencoba mengkonstruk model, kemudian ini salah satu karakteristik, salah satu karakteristiknya selain dia memiliki unique solution, jadi solusinya unik, jadi hanya punya satu solusi ya, yang kita tadi sebutkan sebagai global solution, global optimum. Yang kedua karakteristiknya adalah dia mungkin saja memiliki lebih dari satu solusi yang kita sebut dengan multiple solution. Ya, karena dimanapun nilai yang ada di sini, ya, di garis ini akan memiliki nilai yang sama. Ya. Kombinasi antara variabel x1, x2 akan memiliki nilai optimal yang sama. Saya lanjutkan sedikit. Ya. Ini untuk binding dan non-binding. Jadi yang disebut dengan binding, jika ini yang disebut dengan left hand side dan ini ada right hand side. Jadi kalau nilai yang di kiri sama dengan nilai yang di kanan, artinya kita sebut sebagai binding. Ya. Untuk constraint yang ini, apakah dia binding atau tidak? Ya, ini nanti berkaitan dengan dual price ketika kita baca di report, ya, atau slack dan surplus, gitu ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau 2x1 tambah x2, tadi solusinya adalah kita memproduksi berapa tadi? X1 40, X2 20. Ya, X1 40, X2 20. Artinya 2 dikali 40 ditambah 20. Sisi kiri dengan sisi kanan sama-sama 100. Artinya untuk constraint ini dia binding, gitu ya. Jadi dia binding. Begitu juga dengan X1 dan X2. Dia binding, 40 ditambah 20. Artinya semua resource itu sudah terpenuhi, gitu ya. Jadi tidak ada lagi upaya yang bisa kita lakukan untuk memproduksi lebih lagi, gitu ya. Jadi karena dua constraint ini sudah binding. Nah, sedangkan yang ini X2 lebih kecil sama dengan 40. Padahal kita memproduksi X2 sebanyak 20 ya. Jadi yang ini adalah non-binding. Ini yang kita sebut dengan non-binding. Jadi jika sisi kiri itu tidak sama dengan sisi kanan, itu kita sebut dengan non-binding. Jadi tidak memenuhi semua resource. Ya, jadi itu istilah untuk binding dan non-binding. Ini contoh lain, ya, contoh lain dari model LP sederhana, gitu ya. Jadi sebuah perusahaan Dorian Auto itu ingin membuat advertisement, ya, di televisi. Kemudian mereka ingin menentukan berapa lama sih kita mau beriklan, ya, untuk menyasar sejumlah penonton, gitu ya. Jadi ada dua yang mereka produksi sebenarnya, luxury cars dan truck, ya, di mana untuk yang akan berpotensi membeli ini adalah customer dengan high income, ya, jadi woman dan men. Mereka ingin menentukan berapa lama advertisement itu akan dilakukan di comedy shows dan football games, ya. Untuk comedy shows, maka mereka ada potensi akan ditonton 70 juta orang perempuan dan 2 juta laki-laki, di mana biaya per menitnya adalah $50.000. Kemudian untuk football game akan ditonton oleh 2 juta perempuan dan 12 juta laki-laki dengan biaya per menitnya adalah $100.000. Ya.
si Dorian Auto ini ingin advertisement-nya setidaknya ditonton oleh 28 juta high income women, ya perempuan, dan 24 juta laki-laki. Dan mereka ingin mengkonstruk model matematisnya untuk meminimumkan biayanya. Ya, kita lihat ini adalah modelnya, decision variables-nya, kemudian objective function-nya kita bisa definisikan ya. 50x1 ditambah 100x2. Ya tadi kan 50.000 ya. Karena dia proporsional dan independen gitu misalnya. Maka kita sebenarnya bisa menyederhanakan objective function-nya. Ya, 50x1 ditambah 100x2. Tentunya ketika kita menghitungnya nanti ketemu x1 x2-nya, kita gunakan variabel atau konstanta biaya yang sebenarnya ya 50.000 sama 100. Tapi ini untuk memudahkan dalam konstruksi modelnya. Kita bisa tuliskan 50x1 tambah 100x2. Kemudian constraint yang pertama, ya 7x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 28, ya karena ini untuk yang comedy shows, ini untuk yang football games. Ya. Jadi 7x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 28 juta orang. Kemudian untuk ke high income man-nya 2x1 ditambah 12x2 lebih besar sama dengan 24. Ini adalah sign restriction-nya. Ini complete dari LP model-nya. Kemudian yang ingin saya gambarkan di sini adalah bahwa ini adalah ISO coastline-nya ya. Di ISO coastline-nya ini adalah garis ya. Jadi garis atau gradien yang memenuhi constraint-nya. Tapi kalau kita lihat constraint yang di sebelah kanan dan atas ini unbounded gitu ya. Jadi unbounded. Jadi tidak terbatas. Ya. Jadi kita lihat bahwa dia tidak terbatas. Kalau modelnya ini adalah model yang minimizing. Kalau kalian minimizing maka dia bergerak ke kiri. Itu dia akan mendapatkan nilai misalnya yang memenuhi semua constraint adalah di sini. Ya. Tapi kalau memaksimalkan, misalnya memaksimalkan profit, kemudian kita punya unbounded visible region, maka artinya tidak ada batasan untuk memproduksi misalnya ya, memproduksi X1, X2, X3 gitu ya. Jadi semakin banyak X1, X2, X3, maka semakin banyak juga profitnya. Jadi ini unbounded ya. Karena sangat mungkin solver maupun Lingo itu memberikan report bahwa model kita unbounded. Jadi model yang kita buat atau yang kita tuliskan di dalam solver maupun Lingo itu adalah unbounded. Artinya bahwa tidak ada batasan dari constraint. Ya, tidak ada batasan. Jadi itu perlu kita revisi model kita. Kemudian ini mungkin sama saja ya. Jadi ada alternatif atau multiple optimal solution. Some LP have no visible solution, invisible ya. Jadi ada yang dilanggar batasannya, jadi dia tidak memiliki solusi, dan some LP are unbounded seperti yang kita lihat tadi. Ini contoh lainnya, nanti silakan dibaca ya. Saya ingin memperlihatkan graphical solution-nya. Ya. Ini sama dengan kasus yang tadi, Diapetos ketika gradiennya adalah $3 untuk X1 dan $3 untuk X2. Jadi di sini juga mereka memiliki multiple solution. Ya. Itu kemudian
ini untuk invisible, ya, jadi invisible LP, artinya pada model ini tidak semua atau tidak ada region atau daerah yang memenuhi semua constraint. Ya, jadi tidak semua memenuhi constraint-nya. Ya. Jadi kalau ada satu constraint yang tidak terpenuhi, maka kita akan mendapatkan report sebagai solver could not found the solution, gitu ya. Kemudian ini data sama, ya, unbounded LP. Kemudian juga redundancy. Kalau redundancy itu tidak akan mempengaruhi hasil, ya. Jadi hasilnya tidak dipengaruhi oleh dia. Mereka solver ataupun Lingo ataupun software yang lainnya itu akan mendapatkan solusi optimalnya. Ya, hanya saja kalau kita lihat, ya, dengan graphical solution ini, ya, gambarnya bahwa si model ini memiliki constraint yang redundant, gitu ya. Jadi sebenarnya X1 lebih kecil sama dengan 25 itu tidak diperlukan. Ya, tidak diperlukan. Ya, ini yang kita sebut dengan redundancy. Jadi berikut ini adalah summary untuk setiap LV, linear programming, ya. Jadi LP mungkin memiliki unique optimal solution, ya, dia hanya memiliki satu solusi untuk setiap variabelnya, ataupun LP memiliki alternatif atau multiple optimal solution, ya. Jadi yang tadi adalah dia memiliki satu optimal solution, yang ini memiliki unique atau alternatif atau multiple optimal solution. LP sangat mungkin invisible, jadi tidak ada solusi yang bisa memenuhi semua constraint, unbounded, ya, dan juga redundant. Jadi ini adalah karakteristik dari LP, ya, linear programming. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan adalah setelah kita melakukan proses optimasi, ya, kita perlu melakukan sensitivity analysis atau sering disebut dengan post optimality. Ya, jadi kita sebenarnya mengkonstruk model ini berdasarkan asumsi-asumsi yang deterministik, gitu ya. Nah, kemudian kita ingin melihat atau menguji seberapa sensitif solusi yang dihasilkan, ya, seberapa besar dia akan berubah terhadap perubahan variabel atau constraint misalnya, ataupun harga, ya. Jadi sensitivity analysis bisa kita lakukan pada objective function ataupun pada constraint, ya, untuk melihat seberapa sensitif solusi yang kita hasilkan terhadap objective function. Ya. Kita bisa menggunakan trial and error, ya, tapi sebenarnya pada baik solver maupun Lingo maupun software yang lainnya biasanya memiliki sensitivity analysis atau reportnya, ya, sehingga kita bisa melihat apakah dimungkinkan misalnya dengan menambah resources, ya, jadi menambah satu resources, maka kita bisa berpotensi menambah profit misalnya, ya. Ini sebagai contoh, ya. Jadi ini contoh yang lain, ya. Modelnya adalah memaksimalkan profit 50x1 ditambah 120x2, constraint-nya adalah waktu untuk electrician time dan juga audio technician time, ya. 2x1 tambah 4x2 kurang dari 80. Ini hasilnya atau graphical solution-nya.
garis titik putus-putus ini adalah gradiennya, ya. Dengan objective function ini dan constraint ini, maka solusinya adalah memproduksi 20x2. Ya. Jadi ada dua produk, ya, X1-nya adalah CD player, X2-nya adalah receiver, ya, stereo receiver. Ya. Jadi solusi yang mereka dapatkan adalah memproduksi 20 tanpa satupun memproduksi CD player dengan given profit dan juga constraint seperti ini. Ya, kemudian sensitivity analysis dilakukan misalnya dengan mengubah bagaimana kalau misalnya potensi profitnya, ya, jadi profit untuk CD players itu tidak berubah, tapi ada potensi profit yang berubah pada stereo receiver itu, ya, atau X2, ya. Sebagai contoh tadi contohnya adalah 50x1 tambah 120x2. Kalau kita lihat, ya, bagaimana dia berubah, apakah dengan penambahan potensi profit dari 120 menjadi 150 dia akan mengubah solusi atau tidak, gitu ya. Ya. Dengan menambah 105 menjadi 120, dari 120 menjadi 150 tidak mengubah solusi idealnya atau X2-nya, ya. Dia tetap X2-nya 20 dan X1-nya 0, ya. Kemudian kalau ternyata estimasi kita berbeda, gitu ya. Estimasi kita akan laku 120, tapi di pasar ternyata $80. Maka ketika dia turun dari 120 ke 80, maka ini gradiennya, maka nilai optimalnya sudah berubah dari 20x2 menjadi ini, ya, jadi 16x1 dan 12x2. Ya, jadi memproduksi CD players dan sebanyak 16 dan memproduksi stereo receiver sebanyak 12. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat, ya, di report yang diberikan oleh solver. Ya, ini adalah contoh dari sensitivity analysis untuk model ini. Saya akan tautkan di MyITS Classroom, baik untuk PowerPoint ini dan juga analisis reportnya. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya, kita bisa memilih antara ini, ya, sensitivity analysis. Ya, setelah kita running programnya, maka kita akan mendapatkan pilihan sensitivity itu, ya. Jadi kita klik ini sensitivity analysis dan akan muncul report di worksheet di sebelahnya, ya. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa ini untuk variabel dan ini untuk constraint, ya. Kemudian nah, di sini disebutkan ini untuk X1 dan ini untuk X2 kan, ya. X1 dan X1 X2, kemudian ini adalah allowable increase, ya. Jadi profit dari CD, ya, akan berubah, ya. Ya, kalau kita mengubah profit untuk menjual CD sampai dengan 10, ya, jadi sampai dengan $10, maka dia tidak akan mengubah. Dia tidak akan mengubah optimal solutionnya atau solusi optimalnya. Ya, sedangkan ini adalah allowable decrease untuk X2. Ya, jadi ini adalah batas maksimal dia menurunkan, gitu ya. Menurunkan nilainya. Kalau kalau ini adalah
untuk menaikkan nilainya. Jadi kalau semakin tinggi gitu ya, maka semakin besar, misalnya semakin besar kita berikan nilai untuk profit stereo receiver-nya, maka profit yang kita akan peroleh adalah semakin besar tanpa mengubah solusi optimalnya. Ya, dia tetap X2-nya 20, X1-nya adalah 0. Ini untuk sisi objective function. Sedangkan ini adalah untuk posisi constraint ya. Di sini kita lihat shadow price itu ya. Jadi shadow price itu artinya bahwa potensi keuntungan yang akan kita peroleh, ya, keuntungan yang akan bertambah dengan menambah satu unit constraint untuk X1. Ya. Jadi kalau tadi di sini ya, constraint-nya adalah kita hanya punya keterbatasan 80 jam untuk electrician hours ya. Jadi untuk pekerja electricity-nya itu electrical-nya itu dia 80 ya. Kalau kita tambahkan 1, maka akan ada potensi peningkatan keuntungan sebesar 30. Ya, jadi shadow price ini juga kadang disebut sebagai dual price gitu ya. Coba kita lihat di ini sudah jam berapa ya? Sudah lewat. Ya, ini contoh ya yang tadi. Nanti saya akan post di ITS Classroom. Ini untuk yang High Note Sound Company, ini untuk objective function-nya ya. Jadi selalu ada formula di sana. Kemudian solver. Mudah-mudahan masih ingat bagaimana caranya ya. Oke, simplex kemudian solve. Ya. Nah, tadi X1 0, X2-nya adalah 20. Kemudian kita klik sensitivity. Maka kita akan dapatkan sensitivity report di sini seperti yang seperti yang saya sampaikan tadi. Shadow price 30 untuk di X1 dan X2 ya. 30 berarti dengan menambah 1 unit resource ya. Kita coba kalau kita tambahkan resource-nya, kita punya sekarang 81 jam. Maka berapa potensi sebenarnya? Ya. Jadi kalau kita menambahkan 1 hours itu, ya, 1 jam saja untuk electrician hours, maka kita punya potensi profit sebesar $30. Ya, tadi 2.400, sekarang menjadi 2.430. Ini yang kita sebut dengan shadow price. Ya. Ya tentunya kalau kita harapkan dia integer tentu dia tidak relevan untuk memproduksi 20,25 gitu ya. Tapi yang dimaksud karena kita punya LP ya, linear programming, maka yang disebut dengan shadow price itu seperti tadi atau dual price yang kita lihat pada sensitivity report. Oke. Mohon maaf saya mengambil 6 menit waktunya. Kalau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya Pak. Iya, Bu. Ya. Ini tadi kan yang grafik yang visible bond tadi itu ada toolsnya nggak Pak? Apa yang di Linggo bisa keluar dari kita input tadi bisa langsung keluar grafiknya gitu? Keluar grafiknya? Nggak bisa keluar Bu. Terus bikin manual itu Pak? Bikin manual. Terus pertanyaan lanjutan Pak. Saya masih belum maksud yang dari maksimalnya tadi. Misal kita punya
model maksimalnya sekian tadi. Terus buat minimalnya itu kita langsung minimumin aja, kasih min aja gitu, negatifnya aja. Iya. Iya, hanya mengganti tanda ya untuk ke konstantanya dari positif ke negatif. Ini hanya untuk menjelaskan bagaimana proses maximizing bisa kita ubah menjadi minimizing hanya dengan mengubah tanda untuk setiap konstantanya. Tentu itu tidak akan relevan pada ketika kita mengkonstruk model kita ya, Bu ya. Oh iya, maksud saya itu, Pak. Bisa iya. langsung negatifin kok udah bisa langsung minimal gitu. Saya masih belum maksud tadi. Sama satu lagi, Pak. Itu gradient vektornya tadi kan matriks 1x2 karena memang 2 variabel dari linear tadi. Berarti kalau seandainya variabelnya 3 jadi 1x3 gitu matriksnya tadi. Gradient vektornya, Pak. Tadi dalam bentuk ya. Nah, tapi kita tidak bisa menggambarkannya ke dalam 2 dimensi. Oh, jadi memang 2 variabel aja yang bisa digambarkan. Iya, hanya 2 variabel saja yang bisa kita gambarkan ke dalam graphical solution. Nah, itu tadi ngaruh ke isoprofitnya yang geser grafiknya bisa geser tadi apa gimana sih, Pak? Kok sampai dimatrikskan 1x2 tadi? Fungsinya itu apa ya? Ya sebenarnya itu untuk gradien saja sih sebenarnya ya, bukan matriks ya, tapi gradien ya gradien vektor. Sekedar penulisan aja berarti itu tadi, Pak. Gradien vektor. Untuk memperlihatkan seberapa sih kemiringan dari garis isoprofit sama isokosnya gitu. Coba saya pahamin lagi nanti, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Minggu depan jadi kuis, Pak. Kan? Jadi dong. Di awal atau di akhir, Pak? Jamnya, Pak? Atau satu jadwal, satu hari full, Pak? 1 jam penuh. Oke. Terima kasih, Pak. Nggak susah-susah kok, Bu. Iya, Pak. Ngumpulin paling soalnya cuma 2 ABCDE. Soalnya apa, Pak Dinar? Gimana? Soalnya, ya, Pak? Ada soal Bapak mengkonstruk LP. Ya, kalau tadi cuma 2 variabel, mungkin saja besok 4 variabel. Kemudian mencoba menyelesaikan itu dengan menggunakan solver atau Lingo. Nggak jauh-jauh dari inilah. Halo, Pak. Siapa? Noval, Pak. Pak Noval. Iya. Pak, untuk mendapatkan sensitivity report di Lingo seperti apa, Pak? Kalau report sensitivity Lingo ya. Mana Lingo saya? Lingo sudah langsung muncul kan, Pak? Sebentar. Yang mana tuh, Pak? Mungkin saya kurang klik. Ini sebenarnya saya juga baru. Bentar, mana dia? Tutup. Ini solution report sudah langsung diberikan sama dia, Pak. Oh, dual price itu ya, Pak, yang CDW itu? Ya, dual price ya. Okay. Dual price, Lux, surplus dan segala macamnya. Oke, Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan? Kuliah nanti jam berapa, Bu? Ya. 9, Pak, habis ini, Pak. Oh ya. Ada yang bertanya, Pak Bungaran, monggo dilihat di 3945559. Atau kalau terlewat nanti bisa silakan drop message ke saya. Pak Dinar, maaf Pak, mungkin saya
before persiapan kuisnya Pak Dinar. Kalau saya tadi mungkin kalau salah nangkep Pak, tolong dikoreksi. Saya ngelihatnya penyelesaian untuk Linggo atau solver itu kurang lebih sama Pak ya? Sama, bukan kurang lebih Pak, tapi sama. Baik Pak, kalau begitu Pak tadi kan kuisnya itu pakai solver atau Linggo, mungkin supaya lebih fokus Pak. Tadi kita mau pakai solver atau Linggo gitu Pak. Makasih Pak Dinar. Ya, pakai dua-duanya Pak. Kalau pakai solver saja nilai maksimal 90. Baik pakai Pak Dinar, Linggo, makasih Pak. Tidak, bisa pilih salah satu Pak. Bisa dipilih salah satu. Terima kasih Nyamannya Pak. yang mana silakan. Ya. Jadi kalau mau ngupas kentang mau pakai yang mana silakan gitu ya. Pakai pisau A, pisau B silakan. Saya tidak membatasi. Itu saja ya, mungkin ya. Mohon maaf sudah mengambil waktunya cukup lama ini, 12 menit. Baik, selamat malam. Saya akan susulkan di MyITS Classroom untuk materi hari ini dan juga beberapa file Excel-nya. Selamat malam Bapak Ibu-ibu, sehat-sehat semuanya. Terima kasih, selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.